Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita bersama berdoa memohon bijaksana, hikmat, agar kita mengerti apa yang Tuhan beritakan dan sampaikan kepada kita, agar kebenaran ini dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membuka Alkitab, kami mau mengerti firman-Mu yang kami baca tadi, dan kami mau menerapkannya dalam keseharian kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan memiliki kebiasaan seperti yang dikehendakinya bagi kita. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia tekun membaca Alkitab. Dan selalu ada yang dinyatakannya ketika ia membaca firman Tuhan. Tentu yang dimaksud Alkitab yang dibaca di sini adalah kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan kita bersyukur kalau kita saat ini sudah memiliki Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 66 kitab. Kita akan melihat dan memperhatikan apa yang tertulis di ayat 16 sampai 19 ini. Yang pertama ialah Tuhan membaca firman Tuhan di tempat rumah ibadah. Ini mengindikasikan bagi kita untuk kita meyakini bahwa rumah ibadah sentralnya bukan pembicara, bukan kata-kata manusia, tetapi firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan di rumah ibadah adalah firman Tuhan yang telah dinyatakannya kepada kita. Ditulis secara verbal, kita mengerti dalam bahasa kita, dan para pendengar, jemaat, umat Tuhan, dan audiens yang datang, mengerti apa isi firman Tuhan itu. Ini hal yang perlu kita teruskan, kebiasaan baik dan ketekunan membaca firman Tuhan, sehingga setiap hamba Tuhan atau setiap pengkhotbah haruslah fokus mempelajari dan memperhatikan isi firman Tuhan. Bagian yang kedua berkaitan dengan apa yang dibaca oleh Tuhan. Di ayat 18 sampai 19. Ketika dibaca, ada ayat-ayat yang penting yang menggambarkan tentang keberadaan karya Kristus. Hal yang pertama, ia menekankan bahwa di dalam seluruh pelayanannya, dalam seluruh kehidupannya, Roh Allah menguasai, memenuhi, dan mengurapi setiap pelayanan Tuhan Yesus. Ini perlu menjadi pijakan pengertian bagi kita. Setiap orang yang mau melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada siapapun, melakukan kehendak Tuhan, setiap orang tersebut seharusnya dan selalu bermohon dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai hatinya oleh Roh Kudus, dan dipimpin oleh Roh Kudus agar apa yang dikatakan, dipikirkan, dilakukan benar-benar berasal dari kehendak Tuhan Allah, bukan menurut pikiran dunia atau perbuatan-perbuatan kedagingan. Tuhan menyatakan bahwa Roh Tuhan ada padanya. Ini memberikan kepada kita pengajaran bahwa kita dengan keyakinan yang penuh menyadari bahwa memang ada Roh Tuhan di dalam hati kita. Jaminan kehidupan kekal dan juga jaminan untuk kita mendapatkan penghiburan serta jaminan untuk kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ketika seseorang menerima urapan dari Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada pengutusan yang Tuhan berikan.
hal-hal yang dinyatakan Tuhan untuk kita kerjakan. Yang pertama, menyampaikan kabar baik. Ini yang harus terus-menerus kita lakukan sepanjang hayat hidup kita. Entah kita jalan, duduk, berbaring, atau kita ada di dalam keramaian, di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam pekerjaan, dalam hubungan kita dengan sesama, baik yang formal maupun yang informal, kita punya niat dan punya kebiasaan memberitakan kabar baik. Bukan kabar buruk, bukan hal-hal yang mencemarkan atau sesuatu yang sungguh jauh dari hadapan Tuhan. Hal yang kedua ialah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk membebaskan orang tawanan. Ada pemikiran dan ada tindakan pembebasan. Karena kita tahu banyak orang yang mengalami kehidupan yang diperbudak dosa, diperbudak sistem dunia, diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita hadir di tengah-tengah persekutuan orang percaya, di tengah-tengah dunia yang berdosa untuk menyatakan kuasa pembebasan yang datangnya dari Roh Allah yang tinggal diam berkarya di dalam hidup kita. Melalui diri kita yang terbatas, Roh Kudus berkarya menyatakan kuasa pembebasan bagi setiap orang yang mengalami kehidupan yang diperbudak. Ada yang diperbudak dengan segala keinginannya, atau diperbudak oleh segala pengetahuannya, bahkan diperbudak oleh posisi dan jabatannya. Kita harus menyatakan pembebasan. Kita boleh menikmati dan memiliki apa yang dikaruniakan Tuhan, tapi jangan jadikan itu membuat kita jadi diperbudak. Dan kita juga dibebaskan dari ketertindasan, seperti orang Israel yang memohon pembebasan dari ketertindasan yang dilakukan Raja Firaun. Demikian kita hadir oleh Roh Kudus, kita memberikan kelepasan, karena banyak orang yang tertindas. Kita bisa dengan kekuatan dari Roh Allah, dengan karya-karya yang kita kerjakan, kita menyatakan suatu upaya setiap orang susah diberikan kehidupan yang sejahtera. Tentu tidak semua orang yang kita mampu tolong, tapi sebagaimana yang kita bisa lakukan, mari kita kerjakan supaya mereka, saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sedang mengalami ketertindasan, mengalami suatu hidup yang bebas untuk beribadah, untuk sejahtera, untuk menikmati keadilan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita menyampaikan suatu pengharapan eskatologis bahwa pada waktunya Tuhan akan datang kembali, semua perbudakan, semua ketertindasan, semua kesulitan akan habis lenyap, diganti dengan rahmat Tuhan. Kapan itu terjadi? Pengharapan itu menjadi genap ketika Tuhan datang kembali. Kita bersyukur karena Kristus telah hadir di atas bumi ini, melaksanakan visi dan misi Allah, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan kita menanti-nantikan kedatangannya kembali. Pada saat Tuhan datang kembali, disitulah momen di mana tahun rahmat Tuhan segera kita nikmati untuk selama-lamanya. Pengharapan seperti ini ada di dalam hati kita karena kita menerima janji Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia pada janjinya dan menggenapi seluruh janjinya. Dalam kondisi saat ini, tentulah kita mengalami dan menghadapi berbagai macam cara dunia untuk memperbudak kita, menindas kita. Namun di tengah kesulitan yang ada, keresahan hati yang terjadi, kita tetap sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan memandang kepada Tuhan yang akan datang. Inilah yang menghibur kita dan meneguhkan iman kita. Bukan semata-mata kita mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kita. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, kita sekalian dapat sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menikmati apa yang diberikan Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca, mendengar, dan merefleksikan firman-Mu. Kiranya renungan pada hari ini menolong kami untuk melihat tanggung jawab kami dan bagaimana kami menerapkan kebenaran-Mu, serta pengharapan yang Kau berikan tersimpan di hati kami, bahwa tahun rahmat Tuhan segera tiba. Segeralah datang Engkau ya Tuhan, supaya kami bisa menikmati kesempurnaan keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami percaya bahwa janji-Mu pasti dan benar. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.